Oke guys, di video kali ini kita akan memberikan tutorial untuk memasang background pada akuarium ya. Ini kita pakai background Scotland ya. Yang kita perlukan adalah Scotland, sudah pasti kita pakai warna hitam. Yang kedua kita perlu cutter ya, cutter dan mata cutter yang masih tajam ya. Yang kedua kita perlu air sabun ya, ditaruh di semprotan. Kalian bisa pakai semprotan bekas dari itu pewangi pakaian atau semprotan apa saja, yang penting bisa buat nyemprot. Dan kita di sini juga perlu kanebo. Kanebo ini nanti fungsinya buat membersihkan kotoran ya sama sisa-sisa air. Oke, pertama kita bereskan dulu semua yang ada di akuarium. Ini akuarium ukuran 70 tinggi 40 ya, jadi Scotlandnya itu ukuran 70 kali 40. Pertama kita semprot dulu air sabun di tank yang akan kita Scotland ya. Ini kita background itu di belakang ya, ini ya kan kadang bisa juga nempel Scotland di samping atau di bawah. Kita pakai cutter ya, di sini mata cutter kita pakai yang tumpul ya, jangan yang tajam. Ini fungsinya untuk membersihkan. Biasanya kan kalau tank baru itu ada sisa-sisa lem yang menempel atau sisa-sisa debu dan lain-lain, itu kita pakai cutter kayak gini guys, jadi akan lebih maksimal bersihnya daripada kita pakai lap-lap. Kalau di lap terus menerus juga biasanya tetap ada debu atau batu-batu kecil. Kalau kita pakai ini dia lebih cepat bersih sama lebih aman. Tapi untuk menggunakan hati-hati ya, soalnya itu kan mata yang tajam kan dibalik ya, jadi kita pakai yang tumpul di atasnya. Atau kalian pakai cutter baru nggak apa-apa, itu pakai yang masih tajam, itu pakai yang tajamnya nggak apa-apa, cuman nanti cepat tumpul. Kita semprot lagi sama kita siapkan Scotland ya. Ini untuk nempelin Scotland itu cuman tinggal dibuka aja, nanti diletakkan. Ini posisi lem masih di atas ya, kita nyemprotnya itu dua bagian, jadi Scotland kita semprot sama akuarium juga kita semprot. Kenapa dua-duanya? Karena biasanya kalau cuman akuarium saja yang kita semprot itu dia masih lengket, kurang basah, jadi kita semprot di dua media ya, akuarium kita semprot sama di Scotland kita semprot. Nanti untuk pemasangan lebih mudah, ini dia masih bisa digeser-geser kalau kita nyemprotnya itu bener ya. Tapi kalau kita nyemprot cuman di akuarium saja itu biasanya masih ada bagian yang lengket, jadi digeser-geser itu susah. Di dua kali kerjaan kita perlu nyemprot lagi. Tapi kalau ini ya enak, lebih mudah. Nah, tinggal dipasin aja Scotlandnya. Nanti kalau sekiranya udah pas, itu kalau kita ngepasin itu dari bawah ya, dari bawah dulu pastikan pas, baru sisanya di atas. Ini Scotlandnya dia cuman 38 enggak 40. Ini kita pakai kartu ya, ini kita pakai kartu bekas Google Play. Nah terus kartu itu kita bungkus pakai kanebo. Kenapa kita bungkus pakai kanebo? Karena kalau kita langsung pakai kartu itu rawan baret, terus itu lebih rawan karena biasanya masih ada debu atau batu-batu kecil yang mungkin masih menempel di akuarium. Itu kalau langsung pakai kartu atau scrub ya, itu yang keras langsung, itu kalau ketemu batu itu bisa langsung sobek, jadi terlalu beresiko. Nah kalau kita pakai kanebo sama kartu kayak gini itu lebih aman teman-teman. Jadi misal kalian terlalu nekan apa gimana itu lebih aman, dan nilai plusnya itu enggak baret-baret. Kalau kita langsung pakai kartu itu baret-baret biasanya. Saya selama ini pakainya ini sih, kadang pakai kartu kalau misal pengen cepet, karena kalau pakai kartu itu enggak terlalu kebanyakan gosok-gosok teman-teman. Soalnya kalau kita pakai kanebo itu dia kan empuk ya, jadi ngosoknya itu harus berkali-kali biar airnya keluar. Tapi kalau kartu langsung itu emang lebih cepat, cuman biasanya rawan baret sama resiko
bolong ya, kalau nekannya terlalu nekan terus pas ada batunya ya kita tinggal gosok-gosok aja sih. Kalau pakai ini lebih enak. Nah setelah itu kita pakai mata cutter yang masih tajam itu buat motong kelebihan dari skotlet ya. Tapi sebelum kalian potong itu pastikan skotletnya udah pas dan presisi. Kalau motong itu dari depan teman-teman, sorry, dari tengah, jadi tengah ke atas sama satu lagi tengah ke bawah. Kalau langsung dari ujung itu masih mudah lepas, jadi lebih susah. Motong kayak gini lebih enak. Kalau kalian ada penggaris, mau pakai penggaris ya nggak apa-apa, cuman kalau kita biasanya digesrekin di ujung akuarium ya, itu lebih praktis. Kalau dirasa masih terlalu basah bagaimana, kalian bisa pakai kartu ya. Cuman kalau pakai kartu atau scrub langsung itu rawan baret-baret di skotletnya teman-teman. Biasanya saya pakai kanebo ya tadi itu buat masang list di depan itu kan, kalau baret-baret kan kurang bagus ya, kita biasanya lapisi kartu atau scrub dulu pakai kanebo. Cuman karena ini tutorial, barangkali yang mau nyoba masang itu masih awam apa gimana kan, takutnya bersihin akuariumnya itu kurang bersih apa gimana, nanti malah ada batunya itu berlubang. Tapi kalau kalian ada kanebo itu lebih safety sama lebih rapi sih menurut saya, soalnya minim baret-baret. Nah ini hasilnya teman-teman. Nah dia kan enggak baret-baret ya, itu kan bekas lap basah ya, tapi kalau kita pakai kartu itu baret-baret banget. Ini sebaliknya juga dia rapi ya, dia hitam full, enggak ada gelembung-gelembung, sama kotorannya ya lumayan bersih lah, lumayan. Apalagi ini skotlet hitam ya, jadi kalau ada hitam-hitam itu samar. Tapi kalau skotlet putih itu emang agak lebih susah ya, soalnya emang kalau ada noda hitam itu langsung kelihatan. Oke, untuk yang bagian samping itu saya mau ngasih tutorial agak beda ya. Kita pakai lakban, pakai bantuan lakban itu buat masang di samping. Sebenarnya ini kebalik ya videonya teman-teman, seharusnya saya pasang sebelah samping dulu baru saya pasang bagian atas. Soalnya kalau saya pasang bagian samping dulu itu lakbannya itu nempelnya di skotlet yang atas itu masih rawan lepas apa gimana. Cuman karena ini untuk tutorial jadi nggak masalah wis. Barangkali teman-teman ada yang mau masang model miring kayak gini kan, bisa nyoba pakai model kayak gini. Ya ada plus minusnya kalau model gini sih, dia memang agak lebih ribet ya karena nempel-nempel lakban dulu. Cuman kalau untuk pemula atau untuk memastikan kerapian itu memang lebih praktis sama enak pakai lakban ya. Kalian tinggal tempelin aja lakban di ujung, dua aja lakbannya, nggak usah banyak-banyak, nanti lepasnya susah. Nah nekannya juga nggak usah kencang-kencang amat, nanti kan dilepas ya. Ini cuma sebagai pengepas biar presisi aja sih. Kalian tinggal lepasin aja ujung ke ujung, nanti tinggal tempelin lakban. Setelah dirasa cukup pas itu yang tadi nempel itu dibalik ke atas ya. Nah ini baru kita semprot-semprot lagi, terus kayak di awal teman-teman, tetap kita semprot basah terus pakai kepala cutter ya. Kenapa kita pakai kepala cutter, karena kalau pakai ujung cutter yang tajam itu cepet tumpul, dia biasanya ada kerokan sedikit itu rawan baret apa gimana, jadi kita pakai kepalanya ya. Kalau pakai kepalanya itu dia lebih aman, nggak tumpul juga. Ini enak sih, tinggal nyurung-nyurung airnya aja sampai bersih.
nanti kita tinggal semprot air sabun lagi. Ini air sabunnya itu pakai sabun cuci piring ya, dia udah paling top sih kalau sabun cuci piring. Nah ini bagian pelepasan ya. Nah ini kalau tadi kita masang samping dulu itu lebih enak karena nempel lakbannya itu ke kaca bukan ke skotlet ya. Kalau ini kan bawahnya ke skotlet, jadi masih rawan terangkat karena masih basah. Kita kan baru nempel tadi ya, cuman ini untuk tutorial nggak masalah. Yang penting kalau kalian mau nyoba itu mending yang pakai lakban kayak gini tuh di pertama dulu yang di samping. Kalau enggak itu tanpa lakban juga bisa, cuman barangkali kalian ngepasinya sendiri agak susah apa nempel skotletnya itu ukuran besar, kalian bisa nyoba pakai yang kayak gini. Ini enak sih, dia nempel di atasnya enak, lebih mudah ngepasinya kan udah dilakban atau udah dimal dari awal sih. Nah tinggal kita tempelkan aja ke bawah. Nah itu kan udah langsung ngepas ya, udah langsung presisi. Nanti kita tinggal semprot dulu biar dia agak licin, baru kita gosok pakai kartu. Atau kalau kalian nggak ada kartu atau nggak ada scrub ya, kalian juga bisa pakai KTP atau SIM, nggak masalah. Yang penting jangan terlalu menekan ya, nanti skotletnya rusak, apa KTP apa SIM-nya yang rusak. Yang penting yang keras lah kayak kartu kayak gitu. Kalau enggak ya kalian beli scrub, itu murah sih scrub yang plastik itu, atau bekas kartu SIM card ya, itu ada juga. Nanti setelah kalian rasa cukup kuat, tinggal kalian lepas aja lakbannya. Ini karena saya mau langsung taruh lagi di rak, jadi kita langsung lepas lakbannya. Sebenarnya kemarin udah sempet tak skotlet 3 akuarium ya, cuman ini kan sementara saya mau nyeting 4 akuarium dulu. Nah 1 akuariumnya itu belum tak skotlet, jadi sekalian tak buatkan videonya, barangkali teman-teman ada yang pengen masang skotlet sendiri apa gimana. Nah ini ada sedikit tutorial atau pengalaman, tapi barangkali ada yang udah hafal atau udah bisa di skip aja video ini, nggak apa-apa. Ini juga sebagai dokumentasi saya untuk membangun galeri ini. Jadi kita skotlet semua, itu kita skotlet keliling full ya, kanan kiri sama belakang, kecuali dasar ya, itu karena kaca dasar kita pakai kaca ribbon, jadi itu kita tanpa skotlet itu udah hitam kaca dasarnya. Nah, nanti kalau pas kita isi air itu hitamnya kelihatan, tapi kalau belum kita isi air itu hitamnya masih agak samar ya, jadi kayak hitam-hitam transparan gitu. Jadi lebih enak pakai kaca ribbon sih kalau memang dasaran hitam menurut saya. Karena apa? Karena kalau untuk masang dadakan kayak gini, kalau di bawahnya itu di skotlet, kita masukin ke raknya itu agak sedikit lebih sulit ya, karena biar skotlet itu enggak geser-geser itu sulit, karena walaupun skotlet udah kita rakel atau udah kita gosok menekan mungkin, itu biasanya memang masih basah, jadi masih rawan geser. Kecuali kalau kita biarkan dia kering dulu atau kita pemanas apa gimana, itu mungkin lebih aman, lebih enak. Soalnya saya pengalaman dulu itu digeser-geser itu sulit sekali teman-teman, jadi mudah lepas lah, jadi ngepasin lagi. Belum juga kalau skotletnya nekuk apa gimana. Oke teman-teman, dan ini hasil akhirnya ya, kita udah rapi kan pakai cutter tadi. Oh sorry, kalau sebelah samping itu kita emang potong dulu, jadi motong udah rapi, udah pas, langsung nempel. Nah kayak gini teman-teman, jadi udah rapi dan udah hitam maksimal. Kita pakai hitam top ya di sini, tapi tampilan dalamnya tetap glossy bukan top. Nah, udah maksimal. Oke, sekian video dari saya teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen apabila ada yang kurang jelas,
dan terus dukung channel ini agar semakin berkembang dan semakin maju.